Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali pada video kali ini di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan juga sehat. Baik para sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya berpuasa dengan penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua. Namun sebelum kita mulai, sedikit penjelasan mengenai syarat sah puasa. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan khususnya kepada kita dengan memberikan Fatihah kepada musannif kitab, baik kitab Fathul Qarib maupun kitab Taqritus Syadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qala radhiyallahu wa radhiyakum. Wa syara'itu wujubi siyami thalathatu asya'a, dan adapun beberapa syarat wajib berpuasa itu ada 3 perkara. Jadi dalam kitab Fathul Qarib di sini langsung menjelaskan tentang syarat wajib berpuasa. Namun di dalam kitab Syarh Manhajul Mu'asharah itu dikatakan sebelum dibahas tentang syarat wajib berpuasa ada syarat keabsahan berpuasa atau syarat sahnya puasa. Ya, begitu pula dijelaskan dalam kitab Taqritus Syadidah bahwa ada syarat-syarat sahnya berpuasa. Artinya, kalau ada syarat ini berarti orang tersebut puasanya sah. Ya, namun sebelum kita sedikit menjelaskan atau membahas ini, nah, ada baiknya kita harus mengerti dulu apa itu syarat. Dalam kitab usul fikihnya Syekh Wahab Az-Zuhaili, beliau mengatakan asyartu huwal wasfu zahirul mundabitu alladhi yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi min ghairi ifdha'i ilaih. Ya, artinya syarat itu adalah sebuah sifat yang jelas zahir, mundhabithah ini yang sudah terdefinisikan, alladhi yang yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi, adanya hukum tersebut bergantung kepada syarat, min ghairi ifdha'i ilaih, dari tanpa masuk kepada hukum tersebut. Jadi syarat itu adalah sifat yang jelas yang sudah didefinisikan, yang mana hukum tersebut atau adanya hukum tersebut bergantung kepada syarat, tanpa syarat itu masuk terhadap hukum tersebut. Jadi maksudnya sebelum kita melaksanakan ibadahnya harus memenuhi syarat-syarat sebelum kita melaksanakan ibadahnya. Nah, ini syarat-syarat di sini. Pertama adalah syarat sahnya berpuasa. Dikatakan apabila terkumpul atau terpenuhi syarat-syarat sahnya puasa, maka orang tersebut puasanya dihukumi sah.
Di sini syaratnya ada 4. Di dalam kitab Syarhul Manhaji dikatakan wa syurutu sihatin kal islami wal aqli wan naqai an haidin wa nifasin wa wiladatin ala haddi ma dzakarahu Syarbini fil iqna. Dalam kitab Iqna juga pun dijelaskan. Nah, pertama adalah Islam. Jadi syarat sahnya berpuasa pertama adalah Islam. Maka disyaratkan bagi orang yang ingin berpuasa, keadaannya harus seorang muslim atau muslimah. Dan keadaan muslim-muslimah ini harus 1 hari full. Ya, harus 1 hari full. Seandainya ada orang, na'udzubillah, seorang muslim kemudian murtad di pertengahan hari, maka batallah puasanya. Jadi syaratnya harus menjadi muslim atau seorang muslim seharian penuh. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu. Ini berakal. Disyaratkan bagi orang yang berpuasa apabila ingin puasanya sah, maka dia harus keadaannya orang yang berakal. Atau mumayyiz. Mumayyiz bagi anak kecil yang belum balik, dihitung puasanya sah. Dan itu pun sama, 1 hari penuh. Kalau seandainya di pertengahan dia berpuasa, dia gila, walaupun gilanya hanya sebentar gitu, maka tetap puasanya membatalkan atau batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah, sahabat sekalian, an-naqa'u minal haid wa nifas. Disyaratkan adanya seorang perempuan itu yang ingin melaksanakan puasa harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Artinya tidak boleh dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas. Begitu juga seandainya di pertengahan dia haid, ya, sebentar di akhir menjelang maghrib perempuan ini haid, walaupun sebentar waktunya, kira-kira beberapa semenit lagi masuk waktu maghrib, artinya dia akan berbuka puasa, tiba-tiba dia haid, maka puasanya batal. Yang terakhir, yang keempat adalah al-ilmu bi kaunil waqti qabil sum. Ini mengetahui waktu-waktu yang menerima puasa, artinya waktu-waktu yang memang puasa itu diterima, bukan waktu-waktu yang puasa itu tidak diterima atau tidak sah. Seperti kita dilarang berpuasa pada 2 hari lebaran, yaitu lebaran Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kalau kita berpuasa di hari yang tidak boleh untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, juga harus kita tahu, yang keempat, mengetahui keadaan waktu atau hari yang dimana kita bisa diterima atau boleh berpuasa. Itulah para sahabat sekalian mengenai syarat-syarat sahnya berpuasa. Alangkah baiknya kita harus menjaga hal ini dan memenuhi syarat ini sebelum kita melaksanakan ibadah berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan penjelasan singkat ini bagi saya maupun kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita semakin bertakwa kepadanya, dan semoga kita berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat sekalian, itulah penjelasan singkat mengenai syarat-syarat sahnya berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa men-share kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tuntunan syariat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.